Baiklah, saya mulai dengan pembahasan mengenai trauma multiple ya. Jadi trauma multiple ini kenapa menjadi menarik karena angka kejadiannya ini cukup tinggi dan karena saya di bidang bedah digestif maka nanti mungkin akan penekanannya kepada trauma abdomen ya. Tetapi memang yang namanya trauma yang berat itu jarang hanya pada satu organ saja. Jadi seringkali pasti organ yang kena tuh multiple. Terutama pada pasien yang derajat cederanya tinggi itu jarang sekali hanya mengenai satu organ. Ini sebagai ilustrasi ya, setiap pagi mungkin banyak di jalanan, terutama di Pulau Jawa, di kota-kota besar, di hampir di ibu kota provinsi gitu ya. Beginilah suasana setiap pagi gitu ya, yang menuju ke kantor gitu ya. Dan sekarang mungkin memang berkurang dengan adanya pandemi ya, sebagian besar sekolah ngantor di rumah, work from home, dan sekolah juga secara daring gitu ya. Tetapi walaupun sudah berkurang intensitasnya di beberapa kota itu masih seperti begini. Dan bukan hanya pagi saja, sorenya juga ketika mereka pulang kerja ya seperti inilah suasananya gitu ya. Jadi dapat dibayangkan angka kecelakaan menjadi sangat tinggi gitu ya. Jadi saya pernah menjemput teman sejawat orang Amerika yang mau presentasi di Indonesia gitu, dokter, dijemput bandara lalu saya antar ke hotel. Dia betul-betul bengong melihat suasana lalu lintas di Indonesia, katanya bagaimana sedemikian orang banyak tapi tidak bersenggolan gitu ya. Ya, saya juga tidak yakin apakah mereka tidak bersenggolan ya. Nah, kalau jalan kosong apa yang mereka lakukan kalau jalanan kosong ya seperti ini kebut-kebutan gitu ya. Jadi mereka kurang memperhatikan aspek keselamatan. Jadi kebut-kebutan, tidak pakai helm, lalu motornya ditumpangi dengan penumpang yang berlebih gitu ya. Dan ya seperti ilustrasi di sini helmnya sih ditaruh di depan gitu ya. Kalau mau tabrakan baru dipakai dulu atau gimana saya nggak tahu nih. Kemudian ya yang ugal-ugalan juga biasanya kalau Jumat sore atau Sabtu sore itu ya biasanya seperti ini gitu ya. Ya ugal-ugalan tidak tahu akibatnya ya akhirnya yang namanya cedera multiple itu sangat mudah terjadi gitu ya. Ini juga contoh ini di negara lain, di Thailand gitu ya, ironis sekali dia membawa papan yang judulnya safety first gitu ya. Jadi utamakan keselamatan, tapi cara dia membawa juga ini saya kira sangat tidak aman ya. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya sehingga kalau motornya tiba-tiba bergerak ke arah yang membahayakan dia tidak sadar. Nah, ini juga ini meme atau parodi yang banyak sekali menjadi bahan candaan gitu ya. Katanya emak-emak di Indonesia itu ya seringkali begini, nyalain lampu sein ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kalau diserempet marah pula gitu ya. Terus lihat di sini motor banyak sekali dengan fungsinya berubah dan penumpangnya banyak gitu ya, lebih dari kapasitas normalnya kan hanya untuk berdua gitu, tidak pakai helm pula atau dijadikan malah kendaraan niaga ya untuk membawa barang demikian banyak gitu ya. Jadi dapat dibayangkan kecelakaan sangat mudah terjadi gitu ya. Nah ini di negara Cina nih contohnya, satu motor ini ditumpangi berapa orang ya? Sembilan penumpang ya. Avanza aja cuma muat 7 ya, ini motor bisa muat 9. Hebat sekali. Tapi yang namanya Indonesia kan selalu tidak mau kalah ya. Ini di Cina seperti ini, di Indonesia seperti ini gitu ya. Formasi penumpangnya yang berubah gitu, tapi tetap 9 orang gitu ya. Atau malah 10 nih di belakang si bapak ini ada juga satu orang lagi kayaknya nih. Jadi lebih hebat Indonesia.
Tapi ya memang kecelakaan tidak hanya kecelakaan lalu lintas, walaupun memang porsinya terbanyak ya. Kecelakaan lain, kecelakaan olahraga bisa juga menyebabkan cedera multiple gitu ya. Tenggelam atau tersengat listrik gitu ya, atau ya luka akibat binatang gitu ya, digigit ular berbisa, ditabrak burung seperti ini gitu ya. Atau memang kecelakaan kekerasan ya, seperti tawuran seperti ini ya, demo-demo tawuran itu sangat banyak menimbulkan cedera multiple. Nah itu kira-kira suasana di negara kita tercinta ini ya, di mana semuanya itu sangat rentan terhadap kecelakaan gitu ya. Dan menurut statistik, lebih dari 90% pasien cedera itu trauma tumpul. Dan trauma tumpul ini sayangnya sulit didiagnosa ya, karena cederanya itu cedera yang tersembunyi. Dan perlu pengalaman tim medis dan paramedis bagaimana mengatasinya gitu ya. Pendekatan timnya tuh harus berupa penilaian awal lalu resusitasi. Dan setiap anggota tim ini harus tahu tugasnya dan bekerja secara simultan. Jadi harus dipikirkan bahwa penanganan trauma ini simpel karena waktu itu sangat berharga gitu ya. Setiap detiknya itu berharga. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya dapat menangani trauma ini secara cepat dan akurat. Nah, biasanya kalau rumah sakit yang menerima pasien trauma itu harus ada trauma team di IGD-nya. Ada 4 dokter, 5 perawat, ada 1 radiografer yang memegang alat radiologi ya, dan setiap orang punya tugas masing-masing dan hanya 6 yang boleh menyentuh pasien. Artinya seperti di sini gambarnya. Jadi ada tim leader, kemudian ada yang menangani airway, ada yang menangani berarti kalau mau konsul ke bedahnya ya. Juga selain itu ada memang yang tidak menyentuh pasien langsung seperti asisten umum ya, yang mencatat instrumen dan lain-lain, dan perawat yang menghadapi keluarga juga gitu ya. Ini tim yang lengkap idealnya seperti ini gitu. Kemudian kenapa harus dibentuk jiwa? Lalu dia resusitasi pasien dan stabilisasi tanda vital selain menentukan sifat dan luasnya cedera lain. Dan yang penting adalah mengelompokkan cedera berdasarkan skala prioritas. Jadi kalau tidak tahu prioritasnya, kadang-kadang bisa salah. Misalnya pasien multiple trauma, kita menangani fraktur, padahal ada gangguan airway yang lebih tidak terlihat gitu ya, sehingga akhirnya pasiennya meninggal karena gangguan airway. Nah, jangan sampai seperti itu. Selain itu juga harus menyiapkan transportasi pasien ke tempat terapi yang definitif, yang dimana pasiennya bisa menangani. Nah, tentunya sebelum pasien datang, nah yang baik itu ada sistem komunikasi ya. Misalkan pasien trauma kejadian, kadang-kadang bisa saja kadang-kadang mungkin ada korban kecelakaan atau ada korban tawuran seperti itu. Ketika dibawa ke rumah sakit, dari ambulans sudah mengkomunikasikan sehingga tim trauma di rumah sakit sudah siap dengan segala peralatannya gitu ya. Jadi tim trauma di IGD itu sudah siap dengan segala persyaratan yang kemungkinan harus disesuaikan dengan keadaan pasiennya gitu. Nah, tentu petugas ambulansnya harus menginformasikan apa saja. Pertama, mekanisme cederanya, lalu jumlah korban tentunya kan biasanya lebih dari 1 ya, kecuali kecelakaan tunggal. Lalu umur pasien, jenis kelamin gitu. Kemudian keluhan pasiennya apa, keadaan saluran nafas, tingkat kesadaran, rencana pengelolaannya bagaimana, dan perkiraan tiba di rumah sakit. Ini kondisi ideal nih, seperti mungkin di negara maju yang sudah sistem ambulansnya sudah baik,
seperti ini biasanya. Ambulans menangani pasien dan menginformasikan ke rumah sakit apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Nah, contohnya ini di mana nih? Di negara di Eropa ya, di mana di tempat kejadian itu pasien sudah lihat penanganan airway-nya dengan intubasi, dengan pemasangan cervical collar, kemudian diinfus, dan jadi dia ke rumah sakit itu sudah distabilkan dulu gitu ya. Nah, tragisnya di Indonesia sangat langka ambulans selengkap ini dengan petugas yang handal gitu ya. Yang lebih banyak terjadi yang bagaimana? Ya, yang seperti ini ya, hanya diangkut dengan bak terbuka gitu ya. Kemudian ditonton juga, dan sama sekali lihat penanganan airway-nya atau kalau ada fraktur stabilisasi dan lain-lain itu ya sangat tidak adekuat, sehingga dapat dipastikan sih kalau yang begini ini bisa saja sampai di rumah sakit ya sudah keadaannya sudah gawat dan mungkin hanya tinggal meninggal gitu atau meninggal dalam perjalanan. Ambulansnya juga kadang-kadang saking semangatnya ambulansnya yang celaka gitu ya, akhirnya mengangkat korban celaka, supir ambulansnya ikut celaka gitu ya, belum rumah yang ditabraknya ikut hancur. Ya, oke, itu kira-kira introduction-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan trauma nih. Pasiennya sudah di IGD nih, gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Jadi, menurut standar yang diperkenalkan oleh ATLS, Advanced Trauma Life Support, di penanganan trauma itu dibagi atas pemeriksaan awal atau primary survey, lalu secondary survey, di mana pemeriksaannya lebih menyeluruh dan detail, lalu terapi definitifnya untuk memperbaiki organ yang cederanya. Nah, di primary survey untuk mempermudah dibagi atas 5 langkah ya, di mana dibantu dalam bahasa Inggris itu mnemoniknya A, B, C, D, E gitu, supaya tidak ada yang terlewat. Jadi A ini terdiri dari airway maintenance dengan mempertahankan gerakan di vertebra cervical. Kemudian B ini breathing dan ventilasi, C ini sirkulasi dengan penanganan perdarahan, D ini disfungsi dari sistem saraf, dan E ini exposure dan faktor lingkungan. Nah, di sini kenapa susunannya seperti ini? Ini skala tidak sembarangan nyusun ya, bukan karena hurufnya bagus, tapi memang setiap ini tingkatan prioritasnya sangat berbeda. Jadi kenapa A harus didahulukan? Karena inilah yang kalau tidak dibantu dalam beberapa menit saja pasien bisa meninggal kalau ada gangguan airway. Misalnya, ya contohnya saja, Anda kan orang yang sehat, normalnya bisa ikut webinar gini, artinya sehat. Tapi berapa lama Anda bisa menahan nafas untuk tidak bernafas gitu ya? Paling hanya 1 menit saja sudah hebat gitu ya, bisa menahan nafas. Kecuali memang atlet atau penyelam ulung bisa sampai bermenit-menit. Tapi kalau orang normal 1 menit saja tertutup jalan nafasnya bisa meninggal gitu. Jadi oleh karena itu penanganan airway ini harus didahulukan karena setiap blokade dari airway ini dalam berapa menit pasien bisa meninggal. Nah, selanjutnya breathing pernafasan. Nah, pernafasan itu kalau airway-nya bagus tapi nafasnya tidak adekuat, misalkan ada pneumotoraks gitu, ini tahan lebih tahan berapa menit sih? Mungkin 15 menit sampai setengah jam ini bisa gitu ya. Tapi itu pun kalau tidak dilakukan penanganan ya setengah jam kemudian meninggal gitu. Kemudian sirkulasi. Nah, sirkulasi ini lebih lama lagi. Kalau pasien kekurangan darah atau kekurangan cairan, mungkin meninggalnya lebih lama dibandingkan gangguan airway. Mungkin bisa sampai 3 jam, 6 jam kemudian gitu ya meninggalnya. Demikian seterusnya. Jadi memang faktor waktu yang menentukan gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Bagaimana cara maintenance airway? Airway ini kita lihat dengan harus diduga kepada pasien yang mengalami trauma di daerah leher ke atas, trauma di atas klavikula, atau benturannya kecepatan tinggi, kita harus
curiga ada fraktur atau ada gangguan dari cerebrospinalis cervical gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya mendeteksi adanya gangguan airway? Simpel saja, tanya saja pasiennya gitu ya. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, artinya airway-nya baik. Karena untuk bisa bicara itu diperlukan saluran nafas yang intak gitu ya. Jadi kalau pasien suaranya mengorok gitu ya atau bahkan tidak bersuara, jangan-jangan ada gangguan airway. Jadi keluarkan benda asing. Gangguan airway bisa karena darah yang menggenang, karena gigi yang copot, karena bisa saja misalkan pasien nyungsep ke lumpur ya, lumpurnya lah yang bikin gangguan airway. Lalu kalau pasien malah tidak bernafas sama sekali, harus cepat-cepat diventilasi. Nah, cara paling cepat untuk membuka airway itu angkat dagu, lalu dorong rahangnya ke depan, seperti dalam gambar ini. Lalu cepat-cepat berikan oksigen dan pakaikanlah cervical collar. Inilah cara untuk membebaskan airway dan mempertahankan gerakan cervical. Lalu lanjut ke B, breathing ya. Penyebab tersering dari gangguan ventilasi ini biasanya ini ada obstruksi saluran nafas, ada kebocoran antara wajah dengan nas, bisa juga ventilasi jadi kurang baik. Bisa kalau terjadi hanya pada salah satu sisi paru, maka bisa karena intubasi, pneumotoraks, hematotoraks, benda asing di bronkus juga bisa ya. Nah, ada beberapa keadaan yang bisa mengancam jiwa, gangguan breathing yang bisa mengancam jiwa. Artinya ini betul-betul harus segera ditangani, yaitu obstruksi jalan nafas jelas, tension pneumotoraks, tampon nada jantung, luka dada terbuka, hematotoraks masif, flare chest. Ini keadaan-keadaan yang harus dideteksi langsung ketika Anda memeriksa pasien di IGD ini, gitu ya. Jadi karena berbeda ya, penanganan trauma ini berbeda dengan ketika kita belajar pemeriksaan fisik di kedokteran gitu ya. Infeksi dulu, palpasi dulu, lalu perkusi, auskultasi, lalu kemudian kita menyimpulkan diagnosanya ini. Pada pasien trauma nggak sempat begitu. Kita harus cari dulu, adakah tension pneumotoraks gitu, curigai dulu gitu. Ketika ada, kita harus segera tangani gitu ya. Penanganannya gimana? Kalau obstruksi jalan nafas, bebaskan segera jalan nafasnya. Kalau dia tension pneumotoraks, lakukan needle thoracocentesis. Kalau tampon nado jantung, lakukan perikardiosentesis. Jadi tidak menunggu diagnostik lain-lain. Jadi ini diagnosanya harus bisa secara klinis nih ya, secara klinis lalu lakukan segera tindakan gitu. Nah, dari breathing melangkah ke sirkulasi. Di sirkulasi apa yang harus dilakukan yaitu menghentikan perdarahan ya. Pasien trauma biasanya kalau dia shock, tanda-tandanya adalah respirasinya meningkat, denyutnya meningkat, tekanan darah turun, tekanan nadi turun, kulitnya pucat, pengisian kapilernya melambat, produksi urin kurang, dan kesadaran menurun. Ini tanda-tanda shock. Dan shock pada trauma hampir selalu karena perdarahan, gitu ya. Jadi harus terapinya bagaimana? Nah, terapinya infus cairan dengan ringer laktat 2 liter, bila perlu 2 jalur biar cepat masuk nih si 2 liter itu. Bila perlu juga lakukan venaseksi, bila perlu di vena femoral, biar secara cepat cairannya hilang diganti gitu ya. Nah, setelah ringer laktat 2 liter ini masuk, maka akan ada 3 kemungkinan. Pasiennya dalam keadaan shock, dimasukkan 2 liter ringer laktat, dia akan membaik. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang pasien membaik, tapi karena perdarahannya berjalan terus, kemudian terus memburuk lagi. Kemudian ada juga keadaan yang dimana pasien terus memburuk gitu. Jadi diinfus 2 liter tetap aja dia memburuk. Artinya apa? Perdarahannya sangat masif ini. Oke, itu di C. Lalu di D, disability adalah status neurologis. Status neurologis ini secara cepat pada initial assessment bisa dilakukan secara cepat. Ada 4 level kesadarannya.
dengan disingkat AFPU. A itu alert, siaga, dia matanya membuka, ngelihat suasana di IGD, lihat kiri kanan gitu ya, ini alert, ini bagus status neurologisnya. Ada yang pasien cenderung tidur, tetapi kalau ini maksudnya responnya salah cetak. Respon terhadap suara voice. Jadi kalau dipanggil gitu ya, Pak, dia baru buka mata gitu ya. Tapi kemudian nutup mata lagi. Nah, ini tingkat kesadarannya sudah mulai menurun. Ada juga dipanggil-panggil tidak menjawab. Tapi kalau dicubit gitu ya, dia kesakitan baru buka mata. Nah, ini lebih rendah lagi tingkat kesadarannya. Dan yang terakhir adalah unconscious atau yang tidak sadar sama sekali ya. Jadi mau dirangsang nyeri pun dipanggil tidak menjawab, direspon terhadap nyeri juga tidak ada, maka ini yang paling jelek tingkat kesadarannya. Lalu yang terakhir adalah exposure, exposure. Nah, ketika seluruh primary survey telah dilakukan, selimuti pasien dengan selimut, ruangannya harus cukup hangat untuk mencegah hipotermi, dan tetap monitoring ketat. Ya, di sini mungkin kita sudah bisa memberikan penjelasan kepada keluarganya. Nah, setelah itu, kalau pasien sudah dianggap stabil, airway-nya clear, breathing-nya bagus, sirkulasinya sudah diresusitasi dengan cairan, gitu ya, kita masuk ke secondary survey, di mana pada secondary survey ini kita periksa pasien dari kepala sampai kaki. Lalu udah gitu, di sini mungkin bisa anamnesa lebih lengkap. Lalu gabungkan seluruh hasil pemeriksaan klinis tadi ya, untuk mencari kemungkinan cederanya apa saja gitu, dan menentukan rencana pengelolaan selanjutnya. Nah, pada waktu secondary survey ini betul-betul secara teliti ya, dari kepala diperiksa ada laserasi, ada udem, ada luka atau fraktur, dan tingkat kesadarannya bisa dinilai dengan lebih teliti dengan Glasgow Coma Scale ya. Lalu di basis kranii dengan apakah ada tanda-tanda hematom gitu ya. Di mata apakah ada perdarahan, ada benda asing, refleks, dan wajahnya apakah ada fraktur ya, fraktur tulang wajah, ada asimetri, ada deformitas, ada nyeri, ini juga harus diperiksa. Kemudian di leher dan dari kepala turun ke leher, nah ini pasien harus dianggap ada fraktur servikal sampai dibuktikan nanti tidak ada. Jadi tetap pasien harus diimobilisasi. Dan seperti lihat ilustrasi gambar X-ray ini kelihatannya secara inline-nya bagus, tapi sebetulnya ada fraktur di tulangnya ya. Jadi perlu diperiksa kalau ada kecurigaan trauma leher, diperiksa X-ray dan mungkin akan ditemukan kelainan. Lalu dari leher turun ke toraks, nah ini keadaan-keadaan yang potensial mengancam jiwa. Ini kalau yang tadi yang pada waktu primary survey seperti tension pneumotoraks gitu, itu betul-betul mengancam jiwa ya. Kalau ini potensial, artinya dia kalau ada ruptur diafragma, robekan aorta, ini lebih lama sih meninggalnya. Tapi harus kita bisa deteksi pada waktu secondary survey. Nah, turun ke abdomen nih. Nah, di abdomen ini sebetulnya sedikit lebih sulit dibandingkan trauma toraks atau trauma kepala pemeriksaannya ya. Jadi oleh karena itu pemeriksaan abdomen harus menyeluruh dan teliti. Kemungkinan adakah misalkan cedera uretra, adakah kita harus lakukan colok dubur, lalu cedera organ dalam seperti ada cedera hepar, cedera lien, cedera usus halus, dan bila perlu diperiksa dengan VAS ya. VAS ini apa nanti kita jelaskan. Jadi secara anatomi abdomen ini diberi beberapa regio yang kepentingannya untuk trauma ya, yaitu upper abdomen, lalu di flank, di belakang, di retroperitoneal ya. Ini kompartemen-kompartemen ini yang harus dievaluasi oleh kita apakah ada cedera di kompartemen tersebut.
Nah, cara memeriksanya gimana? Buka semua pakaiannya, tapi selimuti dengan selimut hangat ya supaya pasien tidak hipotermi. Lalu periksa abdomen tuh bukan hanya depan aja, tapi belakang juga, perineum juga gitu ya. Jadi celananya harus dibuka supaya kita bisa lihat perineumnya juga. Lalu pada pasien yang obes itu semua lipatan-lipatan kulit harus disingkapkan. Siapa tahu ada cedera di bawah lipatan kulit tersebut gitu ya. Lalu adakah luka, luka penetrans, eviscerasi omentum, misalkan pada trauma tajam tuh bisa omentum atau usus keluar gitu ya. Atau kalau tidak dia trauma tumpul bisa saja ada tanda-tanda peritonitis. Lalu kalau pada wanita usia reproduksi kita harus pikirkan atau cari kemungkinan apakah korban kecelakaan tersebut juga sedang hamil gitu ya. Karena kalau sedang hamil kita harus menyelamatkan selain si ibu juga si bayi dalam janinnya. Lalu pasien juga harus dilakukan log roll untuk memeriksa bagian posterior tubuhnya ya. Nah, pada waktu pemeriksaan abdomen ini kita lihat cedera di luar, misalkan seperti ini. Ini cedera ini kenapa dia pengendara mobil, kemudian ini jejasnya sesuai dengan seat belt ya, dibilang ini lap belt atau tanda-tanda bekas kena seat belt gitu ya. Karena pasti kecepatan tinggi nih, kecepatan tinggi sehingga seat belt menahan dia menyebabkan sampai berbekas seperti ini ya pada trauma tumpul. Atau trauma penetran seperti ini ya, korban tusukannya ditusuk pisau nih. Nah, ini perlu kita pikirkan bagaimana cara meresusitasinya gitu ya. Nah, jangan lupa juga pelvis diperiksa karena bisa saja pasien itu shock karena fraktur pelvisnya. Nah, cara yang memeriksanya seperti ini, pelvisnya dipegang kiri kanan, lalu dicoba apakah ada krepitasi gitu ya. Nah, kalau ada krepitasi, jangan diperiksa berulang-ulang, cepat-cepat dipasang pelvic binder ya untuk mengimobilisasi dari fraktur pelvisnya tersebut. Karena kalau seperti ini contoh di gambar, kalau fraktur pelvis itu perdarahannya bisa masif. Tapi kalau dipasang pelvic binder maka tulang-tulang akan bersatu sehingga perdarahannya akan berhenti. Nah, ini algoritma penanganan abdominal trauma atau trauma abdomen, trauma tumpul ya. Trauma tumpul ini harus kita pilah adakah secara klinis stabil atau tidak bisa dinilai. Kalau secara klinis bisa dinilai, adakah peritonitis? Kalau ada peritonitis pada trauma tumpul harus kirim ke konsul bedah ya, ke kamar operasi. Tetapi kalau dia tidak ada nyeri abdomen yang difus, tidak ada rangsang peritoneum, kita harus buka atau pilah lagi apakah hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Lalu diperiksa FAS. FAS ini USG ya, USG nanti dijelaskan. Kalau USG-nya positif, hemodinamik stabil, cek CT scan gitu ya. Tapi kalau hemodinamiknya tidak stabil, tensinya rendah gitu ya, nadinya hampir tak teraba, di FAS positif USG ada koleksi cairan, itu harus kirim ke kamar operasi. Lalu kalau pasien secara klinisnya tidak jelas itu tapi hemodinamiknya stabil, lakukan CT scan. Nanti tergantung hasilnya tergantung CT scan-nya gitu ya. Nah, kalau pada trauma tajam bagaimana? Kalau pada trauma tajam seperti ini, kalau dia ada shock, ada peritonitis, ada eviscerasi, misalkan omentumnya keluar, atau usus kelihatan, itu harus langsung dikirim ke kamar operasi. Tapi kalau tidak ada eviscerasi, kita eksplor lukanya. Kalau tidak tembus peritoneum, ya observasi saja. Tapi kalau meragukan, diobservasi. Kalau hemodinamiknya tidak stabil, operasi gitu ya. Kalau HB-nya turun lebih dari 3 penurunannya mungkin harus dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah ini pada algoritma trauma penetrans seperti ini. Prinsipnya sama dengan yang tadi ya, dengan yang slide sebelumnya. Pokoknya kalau peritonitis operasi. Kalau tidak peritonitis hemodinamiknya stabil atau tidak gitu ya. Kalau tidak stabil
tidak ada penyebab lain ya selain abdomen, misalkan ekstremitas, pelvis dan lain-lain, mungkin langsung ke kamar operasi. Demikian seterusnya. Nah, jangan lupa juga perdarahan atau cedera bisa terjadi di retroperitoneal. Nah, retroperitoneal ini untuk mempermudah penanganannya dibagi 3 zona. Zona 1 ini, zona 1 tuh ada isinya, ada aorta dan vena cava ya. Biasanya kalau cedera di zona 1 ini fatal, perdarahannya masif dan pasien jarang sampai ke rumah sakit sih. Kalau di zona 2 biasanya ada ginjal ya, perdarahan ginjal. Ini lebih punya waktu sih, kalau pasien dikirim ke kamar operasi kemungkinan bisa diselamatkan. Nah, di zona 3, zona pelvis ini perdarahannya juga bisa masif, tapi dengan pelvic binder biasanya cepat membaik. Nah, ini adalah grafik yang memperlihatkan derajat terangsangan peritoneum, di mana kalau terjadi perdarahan di intraabdomen, ini rangsang peritoneumnya rendah. Artinya apa? Artinya terjadinya peritonitis itu lambat kalau isinya darah. Tapi kalau isinya asam lambung, nah ini cepat sekali ya derajat peritonitisnya. Kalau gaster perforasi, asam lambung jatuh ke peritoneum, itu dalam 1-2 jam itu pasti udah sangat kesakitan. Nah, diantaranya rangsang peritoneum itu ada urin, ada empedu, ada nanah, ada cairan pankreas, ada cairan usus. Nah, ini makin ke kanan nih derajat iritasinya makin kuat. Jadi antara pasien mengalami trauma sampai dia diperiksa oleh Anda di IGD, kemudian ada rangsangan peritonitis, seberapa cepat ini tergantung cairan apa yang tumpah di dalam abdomennya. Nah, tadi beberapa kali dijelaskan bahwa pada trauma tumpul maupun trauma tajam dilakukan FAST. FAST itu singkatan dari Focused Assessment Sonography for Trauma gitu ya. Dulu namanya FAST itu Focus Abdominal Sonography for Trauma karena USG-nya hanya di abdomen gitu ya. Tapi sekarang itu dirubah menjadi Focus Assessment karena tidak hanya di abdomen tapi di toraks pun bisa dilakukan USG untuk mencari adakah koleksi cairan di pleura gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari apakah ada perdarahan di intraabdomen. Kalau pasien tidak stabil, itu bahaya kalau pasien dikirim ke bagian radiologi untuk CT scan. Jadi kalau FAST ini keuntungannya pasiennya tidak dikirim ke radiologi, tapi dilakukan bedside di IGD gitu ya. Jadi cepat dan tidak merugikan pasien gitu ya. Nah, seperti ini kita lihat ada cairan bebas nih di antara liver dengan ginjal. Artinya pasien ini ada perdarahan gitu. Dan pemeriksaan FAST ini bisa dilakukan berkali-kali. Kalau mungkin pada fase awal 1 jam pertama ini belum terlalu jelas. Nanti diulang lagi 3 jam kemudian mungkin ini akan, kalau tensinya turun mungkin ini juga akan makin jelas gitu. Jadi bisa dilakukan berulang kali di IGD sepuasnya lah gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi klinis gitu ya. Kalau ada tanda-tanda penurunan hemodinamik, mungkin ada perdarahan, nah di USG ulang, di FAST ulang. Jadi ini dokter IGD harus bisa nih megang USG. FAST ini tidak dilakukan oleh ahli radiologi ya, tapi oleh dokter IGD atau oleh dokter bedah. Karena ini dilakukannya untuk keadaan emergensi. Kalau spesialis radiologi itu biasanya harus dipanggil dulu gitu ya, jadi lama delay. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang mungkin diperlukan untuk abdomen, foto abdomen polos. Nah, tentu ini dilakukan kalau pasiennya memang stabil untuk dibawa ke radiologi. Kita lihat pasien ini ada tanda-tanda peritonitis ya dengan ususnya yang dilatasi dan menebal dindingnya. Kalau masih ragu mungkin pasien stabil mungkin bisa dilakukan CT scan. Nah, kita lihat bahwa CT scan ini bisa membantu, misalkan ini limfanya, limfa yang ruptur gitu bisa dicari, atau ini livernya ruptur nih, bisa dilihat ada juga koleksi darah di posterior gitu ya. Jadi CT scan mungkin diperlukan, tapi indikasinya syaratnya pasiennya harus stabil hemodinamiknya. Jadi kalau pasien belum stabil jangan dikirim ke CT scan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan itu
belum tentu harus atau nggak boleh hanya anterior saja, bagian posterior jangan dilewatkan. Tapi untuk melihat bagian posterior harus dilakukan log roll, artinya pasien ini dalam satu kesatuan dari kepala, punggung, leher, dan sampai ke kaki ini dalam satu kesatuan gitu ya, supaya jangan sampai misalkan kalau ada cedera cedera vertebra, kalau tidak di log roll dengan baik, maka yang tadinya fraktur undisplaced menjadi displaced. Nah, ini ilustrasi memperlihatkan foto ini bahwa kalau pasien tidak di log roll, nggak akan ketahuan bahwa ada luka tusuk di toraks belakangnya gitu ya. Oleh karena itu penting untuk melakukan log roll ya, untuk melihat cedera di belakang. Lalu pasien juga pemeriksaan ekstremitas mungkin harus dilihat adakah fraktur, adakah gangguan vaskuler, gangguan neurologis gitu ya. Dan kalau sudah begini ya pasien harus dipasang bidai ya untuk supaya stabilisasi dari frakturnya. Lalu semua jaringan lunak diperiksa dan diakses seberapa dalam, seberapa luas, adakah kerusakan jaringan di dalamnya gitu ya. Lalu bila kondisi pasien stabil, barulah lukanya dibersihkan, diirigasi, dan dibalut. Jadi ini prioritasnya yang paling rendah sebetulnya, yang paling belakangan dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita belum mengerti cara penanganan trauma dengan banyak luka di jaringan lunaknya segala, kita terlalu sibuk dengan yang luka, lupa ada gangguan airway, ada gangguan breathing. Nah itu makanya itu pentingnya skala prioritas tadi ya. Ini hanya dilakukan kondisi pasien stabil setelah airway breathing sirkulasinya ditangani dengan baik. Nah, sesudah itu semua dilakukan, kita harus melakukan reevaluasi. Jadi balik lagi, kalau reevaluasi itu balik lagi ke airway lagi. Semua udah selesai, secondary sudah selesai, cek lagi airway-nya apakah tetap baik, karena airway di fase awal baik belum tentu dia baik terus, bisa saja makin lama misalkan ada gangguan karena makin ada perdarahan di rongga mulutnya, akhirnya airway jadi tertutup gitu ya. Nah di sini juga mungkin kita harus tahu prioritas terapi dan mungkin perlu antibiotik, perlu antitetanus. Ini diberikan pada sesudah primary survey dan secondary survey selesai ya. Di sini juga ada kesempatan mungkin sudah mulai jelas kelainannya apa, kita berikan informasi ke keluarga. Nah dari situ ada satu tugas terakhir dari dokter IGD, yaitu memutuskan pasien ini mau dikemanain gitu ya. Apakah dirawat inap, di ruang biasa, atau dikirim ke ICU, atau harus dikirim ke kamar operasi, atau dirujuk kalau rumah sakitnya kurang lengkap, misalkan tidak ada dokter bedah atau tidak ada ICU, mungkin harus dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, disitulah diperlukan keputusan oleh dokter IGD-nya, gitu ya. Dan jangan lupa kita harus hati-hati, pencatatan rekam medis harus akurat dan komplit ya, untuk menghindari tuntutan-tuntutan misalkan dianggap penanganan kita kurang baik segala ya, jadi harus lengkap catatan medisnya. Dan kalau kita curiga bahwa ini kasus kriminal ya, misalkan karena korban kejahatan gitu, semua pakaian, kotoran, peluru, misalkan kalau pasien luka tembak ya, atau benda asing, atau misalkan ada pisau yang menancap, ini harus dikumpulkan dan dilabel. Nanti ini diserahkan semua ini sebagai barang bukti ke penyidik. Penyidik itu siapa? Biasanya polisi yang membawa surat tugas ya, surat tugas bahwa dia ditunjuk sebagai penyidik dari kasus kriminal tersebut gitu ya. Lalu kita harus menganggap semua pasien ini potensial infeksius ya. Artinya apa? Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 gitu ya, kita harus melindungi diri gitu. Jadi jangan pernah meraba pasien tanpa perlindungan gitu ya. Apalagi di IGD kan kita belum tahu apakah pasien tersebut menderita atau karier dari bukan hanya COVID-19, bisa karier hepatitis atau HIV gitu ya, lain-lain. Jadi kita harus melindungi diri lengkap. Jadi memakai
face shield atau goggles, dengan masker, dengan pakaian hazmat, dengan sarung tangan, dengan apron, lalu sepatu juga yang tidak tembus air gitu ya. Jadi kita lindungi diri gitu ya, jangan sampai kita ketularan pasien. Nah kemudian kalau sudah tugas IGD selesai, maka misalkan pasien ternyata memerlukan tindakan bedah, misalkan kalau pada trauma abdomen ada peritonitis, maka nanti urusan dokter bedahnya yang akan memperbaiki peritonitisnya tersebut, mengobati ya. Jadi sebutnya ini terapi definitifnya gitu ya. Terapi definitif ini belum tentu bisa dilakukan secara langsung. Kadang-kadang ada yang namanya damage control surgery, di mana pasien keadaannya terlalu buruk untuk menjalani operasi secara langsung gitu ya, secara langsung tuntas gitu ya. Jadi kalau pasien misalkan shock lama, hipotermi lama, biasanya dia tidak akan kuat dibius lama-lama. Jadi dengan damage control sendiri ini maksudnya yang penting rusaknya apa nih? Misalkan usus bocor, tutup aja dulu ususnya gitu. Lalu nanti setelah pasien stabil di ICU, 3 hari kemudian baru dilakukan reparasi dari ususnya tersebut. Atau seperti liver yang ruptur, berdarah-darah, pasien shock dengan tensi yang mungkin rendah dan hipotermi lama. Kita tidak bisa memperbaiki livernya, perbaikan liver kan lama gitu ya. Jadi kita lakukan packing saja. Jadi dipasang kasa yang banyak supaya perdarahannya berhenti sementara, distabilkan di ICU, faktor pembekuan darah diperbaiki dan lain-lain. Baru nanti 3 hari kemudian dioperasi lagi untuk menghentikan perdarahannya kalau pasien sudah lebih stabil. Itu yang namanya damage control surgery. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, penanganan pasien trauma ini perlu perencanaan yang matang dan perlu kerjasama dari tim traumanya. Dan pemeriksaannya harus sistematis ya, dari ada primary survey, secondary survey, terapi definitif. Tapi itu juga harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Ada step-stepnya secara sistematis yang ABCDE dan harus dimonitor terus-menerus. Belum tentu pasien itu pada waktu masuk IGD baik, nah dengan berjalannya waktu belum tentu baik terus gitu. Jadi bisa terjadi penurunan kondisi selama di IGD. Jadi harus dimonitor terus-menerus gitu ya. Itulah ini sebagai ilustrasi ini kalau di zaman mungkin masa mendatang, entah berapa puluh tahun lagi di masa mendatang kalau kecelakaan ini ya sudah penanganan tim traumanya sudah sedemikian baik gitu ya. Lalu pasien korban traumanya juga diangkat ke rumah sakit oleh drone gitu ya, ambulansnya ambulan drone, tidak perlu ada awak gitu ya. Lalu nanti di IGD-nya dokternya juga sudah langsung, pasien itu masuk ke dalam suatu ruangan, dia sudah langsung dapat CT scan, MRI dan lain-lain. Ya dokternya mempelajari secara virtual seperti ini gitu ya. Lalu kalau ada terapi definitif nanti mungkin robot yang melakukan operasi, jadi dokter bedahnya sudah mungkin 50 tahun lagi sudah tidak diperlukan ya, sudah ada robot semua ya. Jadi mungkin entah saya mungkin generasi terakhir dari dokter bedah, nanti nggak ada lagi, semua udah robot. Ya entah bagaimana nanti masa depan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.